Timnas Indonesia kini punya 3 amunisi baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apakah Garuda jadi tim super di Asia? Ya, 3 pemain baru yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi, Dian James, dan juga Joe Pelupessy. Ketiganya dipastikan bisa membela Indonesia saat melawan Australia. Emil Audero akan membuat persaingan posisi kiper semakin ketat. Utamanya, Martin Paes punya rekan sepadan sebagai penjaga gawang setelah dalam 6 laga tak tergantikan. Adapun Dian James membentuk konstelasi bek kiri kian padat. Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, hingga Nathan Chuaon dapat kawan latihan seimbang. Sementara Joe Pelupessy menambah perbendaharaan sisi gelandang jadi makin kaya. Ivar Jenner, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan juga Marcelino Ferdinand dapat teman berpengalaman. Jangan lupakan pula Ole Romeni yang juga berpotensi debut di Stadion Sydney Football Stadium pada 20 Maret nanti. Kehadirannya bisa membuat sektor depan merah putih tajam. Dilihat dari nama-nama yang baru bergabung lewat jalur naturalisasi ini, Indonesia bakal punya tim super. Ya, negara kepulauan ini kini punya legiun penuh bintang. Namun tidak semudah itu untuk membentuk tim super. Kumpulan pemain bisa saja bertabur bintang, tetapi permainan sebuah tim selalu dipengaruhi banyak faktor. Dalam hal ini, chemistry permainan berperan vital. Tanpa intuisi atau saling memahami gaya dan juga karakter, hubungan interpersonal, konsepsi kebahagiaan sulit untuk tercapai. Strategi permainan juga menjadi kunci. Gaya dan juga pola main akan diterapkan, sedikit banyak menentukan hasil akhir. Di sini peran pelatih jadi pusat gravitasi. Dan kebetulan Patrick Kluivert akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia sama seperti Emil Audero, Dian James, Joe Pelupessy, dan juga Ole Romeni. Tuahnya sebagai adik cita Timnas akan diuji. Hak siar laga round 3 antara Timnas versus Australia di kualifikasi Piala Dunia jadi rebutan 149 negara. Laga tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Hak siar yang jadi rebutan sejumlah negara ini membuat Alex Pastur atau salah satu asisten Patrick Kluivert kaget. Namun Alex Pastur yakin Timnas Indonesia berpotensi mengalahkan Australia. Ya, Australia kini berada di peringkat 25 dunia FIFA. Australia memang punya reputasi sebagai salah satu raksasa Asia. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri membuat banyak negara di dunia makin penasaran dengan skuad Garuda. Apalagi punya jajaran pelatih berkualitas dari Belanda. Jadi tak mengherankan jika lebih dari 100 negara berebut hak siar menanti Timnas Indonesia bisa mengalahkan Socceroos atau julukan dari Timnas Australia yang lolos 5 edisi Piala Dunia terakhir dan juga punya pengalaman melimpah di level internasional. Bahkan laga Timnas Indonesia sampai disiarkan di 49 negara berbeda di seluruh dunia. Dan ketika melawan China serta Bahrain, ada 141 negara di dunia dikabarkan telah menyiarkannya secara langsung. Di samping itu, dengan bergabungnya sejumlah pelatih kelas dunia dan juga pemain-pemain baru Timnas Indonesia, membuat 149 negara berebut hak siar laga Timnas Indonesia di bulan Maret ini. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Timnas Indonesia yang berada di ranking 129 FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana keberangkatan Timnas Indonesia untuk melawan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan keberangkatan pemain dan juga ofisial terbagi dalam beberapa tahapan. Pemain yang bermain di Liga 1 direncanakan berangkat ke Sydney pada Minggu 16 Maret. Terkait kedatangan pemain yang berkiprah di Eropa dan juga Amerika Serikat, Erick Thohir mengungkapkan para pemain tersebut baru paling cepat tiba di Australia pada tanggal 17 Maret. Kita tahu banyak pemain-pemain juga yang dari Eropa atau dari Amerika itu masih melakukan pertandingan tanggal 15 dan 16 Maret. Jadi kebanyakan daripada pemain kita yang bermain di luar negeri ini baru mendarat di Australia itu tanggal 17 sama 18 Maret. Mungkin ada yang baru mendarat juga tanggal 19, latihan 20 tanding, katanya. Sementara itu, pemain Dewa United yakni Eki Maulana Fikri tidak akan dibawa untuk pertandingan melawan Australia. Pemain berkaki kidal itu mengalami cedera. Erick Thohir mengatakan bahwa Eki Maulana Fikri batal bergabung ke skuad Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Pasalnya, Eki Maulana Fikri mengalami cedera. Kepastian itu disampaikan oleh Erick Thohir di Jakarta Jumat 14 Maret.
Erick Thohir sangat menyayangkan absennya Egy Maulana Fikri membela timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut sedang menampilkan performa meningkat bersama Dewa United di Liga 1 2024-25. Tercatat, Egy telah mencetak 11 gol dari 24 pertandingannya bersama Dewa United. Sebelumnya pelatih Dewa United yakni Jan Olde Rickering sudah mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Ia sempat mempertanyakan pemanggilan Egy ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri sudah 2 kali pertandingan absen membela Dewa United saat melawan Semen Padang dan juga Borneo FC. Terakhir kali Egy Maulana Fikri bermain saat Dewa United melawan Persik Kediri, itu pun hanya 58 menit karena digantikan oleh Septian Bagaskara. Setelah dicoret oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, pemain Dewa United tersebut sangat menyesal batal membela timnas Indonesia saat melawan Australia dan juga Bahrain. Meskipun begitu, Egy akan tetap setia mendukung perjuangan timnas Indonesia. Egy berharap yang terbaik untuk skuad Garuda. Sementara itu, tanpa adanya Egy Maulana Fikri, tersisa 5 pemain timnas Indonesia di sektor depan yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Ravel Strike, dan juga Ragnar Oratmanggot. Dicoretnya Egy Maulana Fikri membuat timnas Indonesia menyisakan 29 pemain untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dari 29 pemain itu, Patrick Kluivert akan mencoret 6 nama lagi sebelum melawan kedua negara tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan secepat mungkin mengumumkan sosok pelatih lokal yang bergabung menjadi staf pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Untuk namanya, Erick Thohir masih merahasiakannya. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan juga beberapa staf kepelatihannya dari Belanda memanggil beberapa pelatih lokal untuk diinterview. Beberapa nama yang menemui Patrick Kluivert secara langsung adalah Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan juga Zulkifli Syukur. Pemanggilan itu dilakukan untuk memilih 2 pelatih lokal yang nantinya bergabung ke timnas Indonesia. 2 pelatih lokal tersebut diharapkan bisa menyerap ilmu selama bertugas di tim Merah Putih. Di sisi lain, beredar kabar bahwa pelatih lokal yang akan bergabung adalah Sofi Imam Faisal. Sofi Imam Faisal merupakan pelatih fisik timnas U17 Indonesia. Kemudian pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto sudah menyebutkan bahwa rekannya tersebut diminta untuk bergabung ke tim kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia punya skuad dengan harga pasar yang lebih mahal dibandingkan Australia jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam data transfer market dari 29 pemain tersebut, punya jumlah nilai pasaran 36,57 juta euro atau setara dengan 648 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Australia yang memiliki nilai pasar 25,5 juta euro atau sekira 434,8 miliar rupiah. Sebenarnya nilai pasar skuad Australia akan lebih besar jika nama-nama bintang seperti Harry Souther, Jordan Boss, dan juga Riley Magri tidak absen akibat cedera. Hilangnya ketiga pemain tersebut membuat akumulasi harga pasaran skuad The Socceroos berkurang 13,5 juta euro. Pasalnya Harry Souther tercatat sebagai pemain termahal di Australia saat ini dengan valuasi 8 juta euro. Sementara Riley Magri memiliki nilai pasar 35 juta euro dan juga Jordan Boss 2 juta euro. Dan kini pemain Australia termahal yang masuk dalam skuad adalah Aidan O'Neill dengan nilai pasar 3 juta euro. Di samping itu di timnas Indonesia, pemain termahal saat ini adalah Michel Gers dengan 9 juta euro. Lalu di peringkat kedua ada pemain yang baru menyelesaikan proses naturalisasi yakni Emil Audero Mulyadi dengan nilai pasar 5 juta euro. Terdapat beberapa aspek menarik saat membandingkan timnas Indonesia dengan Australia. Salah satunya adalah rata-rata usia pemain yang lebih muda. Timnas Indonesia memanggil 29 pemain untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat kontra Australia pada tanggal 20 Maret dan juga Bahrain 25 Maret. Dalam data transfer market dari 30 nama tersebut, rata-rata usia pemain skuad Garuda 25,5 tahun dan lebih muda dibandingkan dengan The Socceroos dengan 28,5 tahun. Ada 11 pemain Australia yang berusia 30 tahun ke atas, sementara Indonesia hanya ada 4 orang yang demikian. Pemain veteran yang berada dalam jajaran tim utama Australia adalah Matthew Ryan, Paul Izzo, Milos De Gedek, Aziz Behich, Jason Geria, Ryan Grant,
Jackson Irvin, Anthony Caceres, Craig Goodwin, dan juga Martin Boyle. Sedangkan pemain timnas Indonesia mereka yang berusia 30 tahun ke atas atau hampir, antara lain adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Tom Haye, dan juga Joe Pelupesi. Skuad Garuda juga lebih banyak diperkuat oleh pemain dengan usia 23 tahun ke bawah. Ada 12 pemain kategori muda yakni Hernando Ari Sutaryadi, Mitchell Gers, Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Nathan Chuaon, Pratama Ahlan, Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, Ravel Strike, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Carragher. Hal ini berbanding jauh dengan Australia yang hanya ada 3 pemain berusia 23 tahun ke bawah. Nantinya rata-rata usia pemain akan berubah seiring dengan seleksi terhadap 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil. Hanya ada 23 nama yang bakal masuk ke dalam skuad final. Pelatih timnas Australia bertekad mengukir momen spesial saat menghadapi timnas Indonesia di kampung halamannya Sydney. Pertandingan ini akan terasa istimewa dan juga spesial buat mantan pemain Crystal Palace tersebut. Hal ini karena akan menjadi pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Australia di stadion yang tepat berada di kampung halamannya ini. Pelatih yang berusia 51 tahun tersebut sebenarnya pernah memimpin Western Sydney Wanderers dalam Grand Final A-League 2013 melawan Central Coast Mariners di Sydney Football Stadium. Namun, memimpin timnas Australia di stadion tersebut tentu saja ini menjadi momen spesial buat dirinya. Bahkan pertandingan melawan timnas Indonesia ini juga akan menjadi laga perdana Socceroos kembali ke Sydney Football Stadium setelah hampir 1 dekade. Australia terakhir kali tampil di Sydney Football Stadium tersebut saat melawan Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Dunia 2018 yang bergulir pada Maret 2017 yang lalu. Tony Popovic bertekad untuk mengukir sejarah buat timnas Australia nantinya. Ia mengatakan bahwa bermain di Sydney Stadium selalu memiliki atmosfer yang berbeda. Bahkan ia percaya bahwa supporter nantinya akan memberikan dukungan penuh untuk Australia. Untuk itu setelah Australia kembali bermain di Sydney Football Stadium, setelah 8 tahun absen maka ia berjanji bakal membawa timnas Australia meraih kemenangan melawan timnas Indonesia nantinya. Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengaku tak mau meremehkan timnas Indonesia. Apalagi saat ini skuad Garuda berada di era kepelatihan baru Patrick Kluivert. Tak hanya perubahan terkait adanya tambahan beberapa pemain naturalisasi, namun ada juga perubahan yang terjadi dan jelas dirasakan oleh Australia yakni hadirnya pelatih baru. Tony Popovic pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mengalami perubahan yang besar. Adanya perubahan di era tim kepelatihan tepat di bawah Patrick Kluivert ini. Dengan perubahan ini mantan pemain Crystal Palace itu pun tak ingin meremehkan timnas Indonesia. Tentu saja kami tidak meremehkan mereka, ujar Tony Popovic. Ya, kami memantau mereka, dan mereka punya pelatih dan staf yang baru, sehingga mungkin ada beberapa perbedaan dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, ucapnya. Tony Popovic mengakui bahwa melawan CITSES dan juga kawan-kawan tak akan mudah. Lebih lanjut, Popovic menekankan bahwa tim asuhannya bakal mempersiapkan tim dengan baik. Pelatih Australia Tony Popovic menambah kekuatan baru jelang melawan timnas Indonesia. Terdapat 6 pemain yang berpotensi untuk debut. Dari 26 pemain yang telah dipanggil ini, terdapat beberapa pemain baru. Ada juga pemain lama yang dipanggil kembali. Ada juga beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan di Australia U20 dan juga U23. The Socceroos melakukan perubahan yang cukup besar dan dipastikan ada 9 perubahan dari skuad terakhir pada November 2024 yang lalu. Ya, Tony Popovic memanggil 6 pemain potensi debutan. 4 diantaranya merupakan pemain yang baru pertama kali dipanggil ke tim nasional senior. 4 pemain tersebut yakni Ryan Tigg, Kai Trevin, Alec Grant, dan Nectarios Triantis. Sementara untuk 2 pemain yang berpeluang menjalani debutnya apabila diturunkan yakni Tom Glover dan juga Paul Izzo. Sedangkan ada 5 pemain yang dipanggil kembali dan pastinya berbeda dari 6 pemain potensi debutan tersebut. 5 pemain yang kembali dipanggil ke timnas Australia yakni Jason Davidson, Adam Taggart, Marco Tilio, Daniel Arzoni, dan juga Frank Karacic. Timnas Australia besutan Tony Popovic akan menghadapi timnas Indonesia dalam kondisi skuadnya remuk karena badai cedera. Terdapat 5 bek tengah yang absen karena cedera. Meskipun skuad kali ini terbilang lebih lemah dari biasanya, pelatih Tony Popovic justru mengambil sisi yang positif. Kami mendapatkan beberapa pemain absen karena cedera. Sayang sekali, tutur Popovic di laman resmi Socceroos. Tapi, itu memberi peluang bagi pemain lain.
Beberapa pemain kunci cedera tentu saja, tapi saya percaya pemain lain yang terpilih akan mengambil peluang tersebut. Jelasnya, dibandingkan dengan satu dekade silam saat Australia memiliki pemain bintang di Premier League, skuad saat ini terbilang miskin talenta. Karma penyerang timnas Australia Mitchell Duke yang dicoret usai menyindir tradisi timnas Indonesia menyanyi tanah airku. Pelatih timnas Australia Tony Popovic baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang dipersiapkan menghadapi timnas Indonesia dan juga China. Dari daftar 26 nama itu tidak terdapat nama penyerang Machida Zelvia Mitchell Duke. Padahal penyerang 34 tahun tersebut merupakan bomber andalan timnas Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga yang dijalani oleh skuad Socceroos, Mitchell Duke main 5 kali. Ia juga bermain 66 menit saat timnas Indonesia bermain 0-0 dengan timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024 yang lalu. Namun kelar pertandingan melawan timnas Indonesia, Mitchell Duke membuat pernyataan yang nyeleneh. Ia meledek tradisi pemain dan juga supporter timnas Indonesia yang menyanyikan lagu Tanah Airku kelar pertandingan. Setelah ia mengeluarkan komentarnya, Mitchell Duke mendapatkan serangan netizen Indonesia. Ia pun meminta maaf dan juga mengakui kesalahannya. Lantas kenapa Mitchell Duke tidak dibawa oleh pelatih Tony Popovic bulan ini? Ya, Tony Popovic menjelaskan bahwa Mitchell Duke tidak disertakan karena jarang bermain bersama sang klub musim ini. Dari 5 pekan Liga 1 Jepang 2025, Mitchell Duke hanya main 1 kali, itu pun cuma 45 menit. Masyarakat Australia tak terima timnas Australia diperkirakan kalah 1-2 dari timnas Indonesia. Komentar disampaikan oleh akun @jamesan131207 menanggapi prediksi salah satu netizen Indonesia. Jumat 14 Maret 2025 pagi waktu Indonesia Barat, Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan 26 pemain timnas Australia yang dipersiapkan menghadapi timnas Indonesia dan juga China. Dari daftar 26 nama yang telah dipanggil, tidak tersedia nama-nama beken seperti Harry Sauter, Alessandro Sirsati, Nestori Irakunda, Jordan Boss, Connor Metcalf, dan juga Thomas Duck. Mereka tidak dipanggil oleh pelatih timnas Australia Tony Popovic karena cedera. Dengan absennya nama-nama tersebut membuat optimistis pecinta sepak bola tanah air. Salah satu netizen Indonesia memprediksi timnas Indonesia menang 2-1 dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium tersebut. Namun, akun @jameson131207 tak terima dengan prediksi netizen Indonesia tersebut. Mungkin maksud kamu sebaliknya, Australia menang 2-1 atas Indonesia, ujar akun @jameson131207, membalas komentar @alif_mustafa22. Tak sampai di situ, kepanasan akun @jameson131207. Ia juga membahas Indonesia yang sudah lama tak lolos ke Piala Dunia, yakni pada tahun 1938. Satu yang pasti, timnas Indonesia memiliki peluang mendapatkan angka di markas timnas Australia, sebab secara materi pemain timnas Indonesia tidaklah kalah dari Australia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.